Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Iya, belum tahu ya. Saya kasih tahu ya. Apabila saya mengucapkan apa kabar semuanya, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar, merdeka. Apakah bisa dimengerti semuanya? Bisa. Saya ulang satu kali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar, merdeka. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita di sini dapat belajar bersama dan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu di jalan Allah itu hukumnya wajib bagi umat Muslim. Dan dimohon untuk kalian semua itu mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kalian ke sekolah sudah apa? Izin ke orang tua belum? Sudah. Ya, anak pintar. Karena ketika kita ke sekolah izin ke orang tua itu pamitan itu mendapatkan pahala. Dan sebagai anak muda kalian itu harusnya mempunyai semangat perjuangan yang tinggi dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Karena generasi muda anak Indonesia itu adalah generasi yang hebat dan luar biasa. Dan di sini di kesempatan pagi hari ini saya akan menemani kalian dalam belajar sejarah. Dan di pertemuan ini, di pelajaran sejarah ini, kita akan membahas apa yang namanya Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan itu. Apakah ada yang sudah tahu mengenai itu semua? Belum. Oke, kalau itu langsung saja. Saya sudah membuat di belakang saya itu ada poin-poin yang harus teman-teman itu pahami atau dipelajari, yaitu saya sudah membuat seperti peta konsep mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa langsung disimak saja mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Sumpah Pemuda itu mempunyai arti, sumpah itu berarti ikrar atau janji. Pemuda itu adalah orang-orang atau anak-anak muda bangsa Indonesia. Berarti kita dapat artikan Sumpah Pemuda adalah ikrar atau janji para pemuda bangsa Indonesia. Dan jati diri keindonesiaan. Apa makna jati diri dan keindonesiaan itu? Yaitu suatu yang membuat kita lekas mengenali kebangsaan seseorang dari tutur kata, perilaku dan pandangannya. Di Sumpah Pemuda ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu ada latar belakang Sumpah Pemuda, dan yang kedua ada Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga ada penguat jati diri keindonesiaan. Ya, kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda itu mencakup beberapa hal, yaitu ada 3 poin yang kita harus ketahui dan kita pahami.
yaitu ada politik etis, yang kedua ada perkembangan pers, dan yang ketiga ada bangkitnya nasionalisme. Politik etis itu sendiri adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintahan Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik apa? Etis. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Mencakup beberapa hal, yaitu ada 1. Federasi dan front matang. Yang kedua ada Kongres Pemuda 1 dan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda itu contohnya itu seperti kita di sekolah setiap Senin mengadakan yang namanya upacara bendera. Itulah kita itu mencontoh nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Itulah merupakan bukti dari nilai-nilai penting Sumpah Pemuda dengan upacara hari Senin yang rutin selama setiap hari Senin. Dan yang ketiga ada penguat jati diri keindonesiaan. Penguat jati diri keindonesiaan itu mencakup 1. Politik untuk kesejahteraan, dan yang kedua ada pemuda yang berpolitik, dan yang ketiga ada nasionalisme yang revolusioner, dan yang keempat itu ada Volksfront sebagai wahana perjuangan. Dan janji para pemuda yang diucapkan itu pada saat Kongres Pemuda kedua. Di mana? Di Jakarta. Dan kapan itu terjadi? Tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu Kongres Pemuda menunjukkan rasa nasionalisme yang menjiwai seluruh pemuda Indonesia. Dan ada keputusan Kongres Pemuda 2, yaitu diantaranya 1. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang kedua ada bendera merah putih itu ditetapkan sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga ada pengucapan ikrar itu. Pengucapan ikrar yang diucapkan oleh para pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang sangat hebat. Yang ke-1 itu yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang 1 tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang 1 bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah isi dari ikrar Sumpah Pemuda atau sumpah yang diucapkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu pada setiap tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia itu memperingati yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Ya, kenapa pada peringati Hari Sumpah Pemuda? Karena pada saat itu
para pemuda-pemuda bangsa Indonesia itu yang sangat tangguh dan berani dan bercita-cita itu ingin mensatukan bangsa Indonesia menjadi satu padu walaupun banyaknya keragaman, perbedaan baik itu agama, suku, ras maupun budaya di masing-masing itu berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia khususnya anak-anak muda pada saat itu bertekad untuk mensatukan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran pagi hari ini, anak-anak? Tidak. Tidak. Semisal tidak, saya di sini akan memberikan tugas untuk kalian semua. Dan ada 3 tugas, berarti saya akan bagi ada 3 kelompok. Dan tugasnya 1. Tolong diperhatikan. Tugas kelompok 1 itu mencari apa tahu, memperdalam mengenai latar belakang Sumpah Pemuda. Yang kedua ada memperdalam kelompok 2 memperdalam Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Yang ketiga ada penguat jati diri keindonesiaan. Apakah mengenai tugas tersebut dari teman-teman bisa dimengerti dan bisa ditangkap mengenai tugasnya? Bisa. Ya. Mungkin itu saja untuk penugasannya. Selanjutnya dalam pengerjaan tugas, apabila kalian mengalami kesusahan bisa ditanyakan saja langsung ke saya. Dan saya sarankan kepada teman-teman supaya selalu menaati protokol kesehatan karena kita masih di dalam kondisi pandemi pada saat ini, dengan selalu menjaga prokes kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Apabila saya banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila banyak betulnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada anak-anak muda yang selalu semangat dalam berjuang menuntut ilmu di jalan Allah, itu janganlah menyerah untuk menuntut ilmu di jalan Allah, dan jangan lupa selalu meminta restu kepada kedua orang tua ketika kita menuntut ilmu di jalan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meminta izin ketika berangkat sekolah kepada orang tua, tidak hanya meminta uang kepada orang tua ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.